Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari pada kesempatan Jumat kali ini kita banyak memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang telah kita terima, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba. Yang jelas kewajiban seorang hamba adalah beribadah, baik itu ibadah yang sifatnya spiritual ataupun ibadah yang sifatnya duniawi. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok seorang nabi yang amat sangat menginginkan kebaikan kepada kita. Kebaikan akhirat tentunya, dan tidak luput juga kebaikan di dunia yang merupakan tempat hidup kita. Di antara bentuk kebaikan yang sangat diinginkan Rasul kepada kita adalah terciptanya rasa kasih sayang, rasa cinta. Apakah itu cinta sesama manusia, hubbul insaniyah, atau ukhuwah insaniyah, atau rasa cinta sesama muslim, pada khususnya al-ukhuwah al-islamiyah. Untuk itu dalam berbagai banyak kesempatan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan motivasi kepada para sahabatnya agar senantiasa menjaga kerukunan, menjaga kekompakan, menjaga persahabatan, dan berbuat baik kepada sesama. Bahkan kadang-kadang Rasul pun memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk berbuat baik tanpa melihat latar belakang, ras, suku, bahkan perbedaan agama sekalipun. Hadirin sekalian, salah satu hadis yang diabadikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi nomor hadis ke-13, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Anas bin Malik, sebagaimana hadis tersebut disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab keduanya. Hadirin sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hatta sehingga orang itu yuhibba mencintai li ahihi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadirin sekalian, Ibnu Daqiqil Aid itu menyebutkan bahwasanya yang dikatakan al-hub, cinta itu adalah iradatul khairi wal manfaah, menginginkan kebaikan dan manfaat
yang sifatnya berlaku universal. Kebaikan apa itu? Tentunya di sini adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, khususnya bagi kita sesama muslim yang merupakan umat Muhammad. Hadirin sekalian, selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga memberikan penjelasan tentang penggalan pertama dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya yang dikatakan kebaikan adalah al-uhwatu hatta yasmilul kafir wal muslim, adalah menjaga persaudaraan sampai persaudaraan tersebut adalah persaudaraan lintas agama. Kepada siapa itu? Kepada manusia pada umumnya, tanpa membedakan agama apa dia. Hadirin sekalian, tentunya kebaikan kepada non-muslim atau kepada manusia pada umumnya, baik itu yang Islam khususnya ataupun yang tidak Islam pada umumnya, adalah target akhirnya agar supaya orang non-muslim tersebut adalah dukhulihi fil islami, menginginkan agar mereka masuk kepada Islam. Dengan apa? Dengan kebaikan yang kita buktikan sebagai seorang muslim. Hadirin sekalian, muslim mempunyai sifat rahmatan lil alamin, memberikan rahmat, menebar kebaikan kepada semuanya. Kebaikan yang sifatnya universal. Hadirin sekalian, fakta sejarah menyebutkan bahwasanya masuknya kaum non-muslim kepada Islam sehingga mereka menjadi mu'alaf, setelah itu terbina Islamnya secara baik dan menjadi muslim yang militan, adalah di samping karena memang hidayah dari Allah, namun wasilahnya adalah karena non-muslim tersebut tertarik dengan perilaku yang baik yang ditujukan oleh Rasul, terutama saat itu. Hadirin sekalian, banyak sekali riwayat yang menyebutkan bahwasanya kaum Quraisy kafir sampai dedengkot kekafirannya, yang awalnya amat sangat memusuhi Islam. Masuk Islam itu bukan karena kalah debat dengan Rasul dan para sahabat. Mereka masuk Islam itu bukan hanya kalah berperang, berantem, bukan. Namun masuk Islamnya orang-orang kafir saat itu karena tertarik dengan budi pekerti yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Hadirin sekalian, bukankah banyak riwayat yang menunjukkan itu? Seorang Yahudi ahli maki-maki, buta pula, disuapin oleh Nabi setiap hari, yang pada akhirnya dia pun masuk Islam karena budi pekertinya. Pun demikian Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain masuk Islam karena akhlak dan perilaku baik yang ditunjukkan oleh kaum muslimin. Singkat cerita, cinta kasih yang ditebarkan oleh Islam adalah cinta kasih yang bersifat universal, yang berlaku untuk siapapun. Yang target utamanya adalah
kebaikan yang kita lakukan minimal dapat mengurangi Islam itu agama yang intoleran. Dengan akhlak tentunya. Baru setelah mereka masuk dan mengikuti agama kita, kita gembleng akhlak agar supaya jauh dari syirik. Kita gembleng sunnahnya agar supaya jauh dari penyakit TBC. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang kami muliakan. Selanjutnya, kebaikan yang diperintahkan oleh Nabi ini tidak hanya berlaku kepada non-muslim saja yang menjadi objek dakwah, namun amat sangat berlaku kepada sesama muslim. Al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Kaum muslim satu dengan yang lainnya laksana satu tubuh. Idastaka adwun. Apabila satu anggota badan itu merasa sakit, tada'a sahiru jasadi, yang lain pun akan merasakan sakit. Kaki terinjak, maka yang mengaduh adalah lisan. Bahkan kadang-kadang anggota badan yang lain sakit, tetapi pengaruhnya kemana-mana. Karena mungkin yang merasa sakit adalah kena sarafnya, sehingga menjalar kemana-mana. Itulah muslim. Hadirin sekalian, jika di penggalan awal kesimpulan hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi, kita diminta untuk berbuat baik kepada non-muslim, tidak mencela mereka, apalagi sesama muslim. Jauh lebih ditekankan. Kita diminta santun kepada non, kita pun diminta lebih santun kepada sesama muslim. Kita diminta senyum kepada non-muslim. Kita pun dilarang cemberut kepada yang sesama Islam. Kalau kita bisa senyum kepada mereka yang tidak Islam, kalau kita bisa ramah kepada mereka yang kita yakini mereka itu adalah ahli neraka, khalidina fiha, karena mereka enggak iman, masa iya kepada sesama muslim amat sangat mahal untuk menebarkan senyum. Koreksi buat kita. Ukhuwatul Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, adalah persaudaraan lintas madhab dan lintas manhaj. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang muslim yang beriman dengan orang beriman yang lain itu adalah bersahabat. Hadirin sekalian, keramahan kita kepada non-muslim, hendaklah kita prioritaskan keramahan kita kepada yang sesama muslim. Biarlah madhab berbeda, karena memang kita berangkat dari latar belakang yang berbeda, namun iman kita sama. Silahkan tahlilan dengan tahlilannya, dengan keyakinan pahalanya. Kita pun mengucapkan tahlil dengan versi kita. Dan senyum kita kedepankan kepada mereka yang tidak tahlilan. Kepada kita
yang tahlilan karena hakikatnya keramahan kita memang diprioritaskan kepada sesama muslim. Kita berjabat tangan dengan non-muslim. Kita pun diminta berjabat tangan, memegang erat tangan sesama muslim. Kita tidak mengucapkan salam kepada non-muslim, namun menebarkan keselamatan kewajiban kita kepada mereka, apalagi dengan sesama muslim. Silakan tebarkan salam. Apakah itu kepada mereka yang berlainan mazhab? Sesuatu yang patut jadi koreksi bagi kita. Kadang-kadang kita santun kepada yang tidak seagama, namun galak banget kepada yang seagama dengan alasan beda manhaj. Tidak mau menjawab salam hanya karena dianggap gak sunnah. Wallahi saudara, cara seperti ini mencederai kita semua. Pada hakikatnya mengucapkan salam, berjabat tangan, berkumpul bersama adalah prioritas yang harus kita lakukan kepada sesama muslim. Aku qauli hadza wastaghfiruhu innahu